Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorensia Fatlila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai input dan output dalam komputer. Yang pertama, ada input. Input sendiri itu memiliki pengertian sebagai berikut. Input dalam konteks komputer merujuk pada data atau informasi yang dimasukkan dalam suatu sistem komputer untuk diproses. Nah, data ini dapat berasal dari berbagai sumber dan berbagai bentuk, seperti teks, angka, gambar, suara, atau perangkat keras eksternal. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, input ini ada beberapa jenis. Banyak sih jenisnya. Yang pertama itu ada keyboard. Pengguna itu memasukkan data dengan mengetikkan melalui papan ketik. Lalu yang kedua, ada mouse. Menggunakan pergerakan dan klik untuk memberikan perintah atau memasukkan data. Lalu yang ketiga, ada touchpad atau trackball. Menyediakan cara alternatif untuk mengontrol pointer. Lalu yang keempat, ada scanner. Mengonversi gambar atau teks dari kertas menjadi data digital. Lalu yang kelima, ada mikrofon. Mengonversi suara menjadi data digital. Ada sensor pencitraan atau kamera, mengambil gambar dan mengonversinya menjadi data digital. Lalu yang ketujuh, ada sensor gerak, mendeteksi gerakan dan memasukkan input berdasarkan gerakan fisik. Nah, untuk proses inputnya sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengambilan data. Data diambil dari sumbernya seperti melalui papan ketik, mouse, atau perangkat lainnya. Yang kedua, konversi ke format digital. Beberapa input seperti gambar atau suara perlu dikonversi ke dalam format yang dapat dipahami oleh komputer. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu pengiriman ke unit pemrosesan. Data dikirimkan ke unit pemrosesan komputer untuk diolah lebih lanjut. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, pada aplikasi pengolahan kata, pengguna menggunakan keyboard untuk memasukkan teks. Dan dalam permainan video, input dapat berasal dari mouse atau controller permainan. Selanjutnya, pengertian tentang output. Output sendiri adalah hasil dari pemrosesan data oleh sistem komputer yang ditampilkan atau dihasilkan untuk pengguna. Ini dapat berupa teks, gambar, suara, atau sinyal ke perangkat keras eksternal. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada bermacam-macam. Beberapa diantaranya, yang pertama itu adalah monitor atau layar, menampilkan informasi visual kepada pengguna. Lalu yang kedua ada printer, menghasilkan cetakan teks atau gambar dari data digital. Lalu yang ketiga ada speaker, mengeluarkan suara atau musik. Lalu yang keempat ada proyektor, menampilkan gambar atau presentasi ke permukaan besar. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu perangkat penyimpanan eksternal. Misalnya nih, USB drive yang menunjukkan status terhubung atau transfer data. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama itu pemrosesan data. Data yang telah diolah oleh komputer disiapkan untuk ditampilkan atau dikirim sebagai output. Lalu yang kedua, konversi ke format yang sesuai. Data yang dikonversi ke format yang dapat dikenali oleh perangkat output tertentu. Lalu yang ketiga, pengiriman ke perangkat output. Data dikirimkan ke perangkat output yang sesuai seperti layar atau speaker. Contoh penerapannya, dalam aplikasi pengolahan kata, hasil tulisan muncul di layar monitor. Dalam permainan video, output dapat berupa grafik dan suara yang ditampilkan di layar dan speaker. Nah, ada pula beberapa perangkat dapat berfungsi sebagai input dan output sekaligus. Contohnya, USB flash drive dapat digunakan untuk menyimpan data, output dari komputer, dan memasukkan data ke komputer atau inputnya ya. Ada juga contoh penerapan input dan output dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan ATM. Untuk inputnya sendiri itu seperti memasukkan kartu dan PIN. Untuk outputnya seperti saldo dan transaksi. Dari materi kali ini bisa kita simpulkan kalau input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan output sendiri adalah hasil atau informasi yang dihasilkan oleh sistem komputer.
Nah, itu dia materi mengenai input dan output yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mungkin bisa teman-teman sekalian nih bisa bantu menjelaskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.